Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Sehingga jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya darul amal la jazaa'a fiha. Dunia itu adalah tempat beramal saja, tidak ada balasan di sini. Yang berbuat baik tidak mendapatkan buah daripada kebaikannya itu di dunia, karena tidak cukup balasan kebaikan itu jika Allah berikan di alam dunia yang sempit ini. Demikian juga orang-orang yang jahat, melanggar aturan Allah, sering berbuat aniaya, itu tidak tampak kesusahan, tidak tampak balasan Allah di dunia ini. Karena memang Allah sengaja mengakhirkan balasan tersebut untuk menguji yang lain. Jikalau orang yang jahat dibalas langsung oleh Allah, niscaya semua orang akan takut berbuat maksiat, karena kelihatan balasannya langsung. Tapi Allah tunda. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Janganlah kalian menganggap Allah itu tidak tahu menahu, lalai, tidak mengurusi, tidak peduli terhadap apa yang dikerjakan orang yang zalim. Ada orang yang zalim bertahun-tahun tapi masih makmur aja. Ada yang enggak pernah sholat tapi rezeki masih makan terus. Jangan anggap berarti Allah enggak peduli, tidak. Jangan sampai engkau mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah mengakhirkan, menunda pembalasan untuk mereka di hari di mana semua mata pada terbelalak. Kenapa terbelalak? Kaget. Sekecil apapun dihitung oleh Allah. Sekecil apapun, mau itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, dihitung oleh Allah. Sehingga apalagi perbuatan dia yang sudah kandung sangat besar, pasti akan Allah balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat buruk walaupun sekecil atom, dia akan melihat hasilnya nanti di akhirat. Nah, itu nanti. Sehingga dalam hal ini Nabi melanjutkan sabdanya, wal akhirah darul jaza la amala fiha. Sedangkan akhirat adalah rumah pembalasan saja. Tidak ada amal yang wajib di sana. Di surga enggak ada nanti harus sholat, harus ini. Orang ahli neraka walaupun berzikir nyebut ya Allah, ya Allah, sampai-sampai disebutkan dalam suatu riwayat ahli neraka yang muslim, karena ada neraka khusus orang beriman itu ada.
itu mereka berteriak, ya Hanan, ya Manan, wahai yang maha baik, yang maha kasih sayang, terus teriak gitu. Tapi tidak didengar lagi. Sehingga malaikat-malaikat mengatakan, seandainya teriakan kalian ini di dunia manfaat. Ucapan ya Allah di dunia manfaat. Kalau di sini nggak ada faedahnya. Karena nggak ada gunanya mau kalian dzikir, istighfar, baca la ilaha illallah, nggak ada faedahnya di sini. Karena di sini bukan tempat beramal lagi. Yang ada siksaan demi siksaan bagi ahli neraka, naudzubillah. Adapun ahli surga juga sama. Ya. Tidak ada kewajiban lagi kepada mereka ini. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin. Dialah sang raja di hari pembalasan. Kata ulama, mana hari pembalasan nanti? Sehingga beruntunglah orang-orang yang dia di kampung amal ini, di tempat beramal ini, dia disadarkan oleh Allah. Sehingga dia bisa memperbaiki amalnya. Yang sangat rugi dan besar penyesalan ketika kesadarannya itu sudah tidak manfaat lagi. Sadarnya ketika dia sudah wafat baru ngerti amalan itu sangat berpengaruh. Gak bisa lagi kembali ke dunia untuk beramal, gak bisa. Nah ini sehingga dalam hal tersebut ya, melanjutkan kepada kajian kita tentang perkara-perkara yang terjadi setelah hari kiamat itu apa saja. Telah dibahas yang lalu tentang masalah hisab dan lain sebagainya. Maka di sini dikatakan termasuk perkara-perkara yang terjadi. Karena fase paling panjang itu adalah fase setelah wafat. Di perjalanan setelah meninggal itu sangat panjang sekali. Ya. Alam barzah itu panjang. Kenapa? Karena tidak dibangunkan, tidak dibangkitkan orang-orang yang di alam kubur kecuali setelah tiupan sangkakala yang kedua. Ketika yang pertama hancur semua. Semua yang Allah ciptakan hancur semua. Baru Allah tiupkan lagi dan dibangkitkan semua yang sudah mati. Nah, waktu itulah selesai alam barzah. Pindah ke alam yang selanjutnya yaitu alam akhirat. Nah, dikatakan bahwasanya di antara kejadian yang akan kita hadapi setelah hari kiamat nanti adalah haulil mauqif, yaitu dahsyatnya kita ini diberdirikan untuk hisab. Kenapa dibilang kedahsyatan? Karena ada beberapa perkara. Yang pertama, di waktu itu ya sangat lama sekali seseorang itu diberdirikan untuk hisab ini. Ada yang mengatakan dalam riwayat 1000 tahun. Dan kita tahu kalau sudah masuk akhirat, satu hari akhirat itu 1000 tahun hitungan kita. Allah berfirman, wa innal yawma inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun seperti hitungan kalian. Sehingga berapa puluh ribu tahun kalau kita mau mengalihkan. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Bahkan disebut dalam suatu riwayat bahwa matahari itu sangat dekat dengan orang-orang yang diberdirikan tadi. Qadromil sejarak 1 mil, 1 kilo. Ya, 1 kilo matahari lumayan, Pak. Jarak kita dengan matahari aja kalau sampai mau membaca tentang ilmu astronomi dan sebagainya. Ini jaraknya itu kurang lebih 120.000 tahun cahaya. Jadi nggak pakai kilo lagi. 120.000 tahun cahaya. Kalau sudah hitungan ruang angkasa itu nggak pakai kilo. Kilometer nggak pakai. Pakai cahaya.
Berapa sisa kecepatan cahaya itu? Nah ini. Kecepatan cahaya itu 1 detiknya itu 300.000 kilo. 1 detik. 1 jam ya kalikan aja. 60 kali 60 berarti 3.600. Itu 1 jam. Kalikan 300.000. Nah jarak bumi dengan matahari yang kita sering mengeluh kepanasan ini, ya. Kalau siang panas betul ini. Itu jadinya 120.000 tahun. Bukan kilo, tahun. Berarti hari, minggu, bulan, tahun. Itu sudah. Itu jarak bumi ke matahari sekarang nih. Nanti matahari itu didekatkan jarak 1 kilo, 1 mil saja. Loh, mati semua, nggak ada mati. Karena setelah wafat nggak ada kematian, yang ada sakit, sangat perih. Ya, yang itu yang bikin orang-orang yang di padang mahsyar itu kejut-kejut tuh di situ. Ya, sampai-sampai ada yang tertutup dengan keringatnya. Keringatnya itu ngetutupin badan dia full. Yang sampingnya, enggak. Kalau sampingnya itu amalnya baik, dia terjaga. Disebutkan dalam suatu hadis, al-muadzzinun, orang-orang yang adzan karena Allah, hum atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Mereka orang-orang yang lehernya panjang-panjang nanti di padang mahsyar. Apa faedahnya dibuat lehernya panjang? Biar selamat dari banjir keringat. Biar selamat dari banjir keringat. Ini untuk orang-orang yang muadzzinun lillah, muhtasiban. Muhtasiban ini hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ada dalam riwayat 7 tahun. Minimal dia 7 tahun adzan karena Allah taala. Yang mana keringatnya itu lebih busuk daripada bangkai. Bayangkan keringatnya orang satu mahsyar, triliunan manusia dan jin gabung situ. Saking dahsyatnya ya kejadian ini bukan sehari 2 hari masalahnya, ribuan tahun tadi. Saking dahsyatnya itu sampai-sampai orang-orang kafir yang sudah ngerti ini pasti neraka ini saya. Wis pasti neraka ini. Sampai dia mengatakan, ya Rob arihni walau ilan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari sini ke neraka, tidak apa-apa wis. Daripada di sini kesiksa, nggak tahu juga neraka bagaimana parahnya. Saking bingungnya ini. Nggak usah lama-lama di sini sudah, nggak usah dihisab lagi, langsung neraka aja sudah. Orang minta masuk surga tanpa hisab, dia minta neraka tanpa hisab, repot lagi. Sehingga saking apa? Saking bingungnya, sampai pengen cepat-cepat selesai. Dan dia nggak tahu neraka ribuan kali lebih dahsyat daripada padang mahsyar, ribuan kali. Ya. Jadi ini apa? Ucapan orang-orang kafir. Kemudian kejadian yang selanjutnya adalah tatayurul kutub. Berterbangan kitab-kitab amal. Jadi nanti kitab amal kita itu yang ditulis oleh Raqib dan Atid selama kita balik sampai kita wafat, tulisannya itu ada. Dalam riwayat disebutkan, jika seseorang itu berbuat baik, Raqib langsung menulis. Ya, perbuatan baik yang mana Ustaz? Yang tampak. Karena itulah urusan sabar, ikhlas, hati yang zuhud akan dunia, itu Raqib nggak bisa nulis karena nggak ketahuan. Ikhlas itu Raqib nggak bisa nulis karena nggak ketahuan. Sehingga dalam hal ini, apakah yang sudah ditulis di kitab catatan amal itu pasti bernilai? Belum tentu. Karena nanti amal itu naik dari langit ke langit. Ada langit yang khusus menjaga kemaksiatan. Oh ini ahli maksiat.
Walaupun secara fikih dia benar, tapi dia ada maksiat, lemparkan ke wajah orang yang beramal. Ada yang menjaga tentang zuhud, ada yang menjaga tawakal, ada yang menjaga ikhlas. Itu semua kalau mau diterima itu sulit amat. Sangat sulit. Ya. Kalau rokib hanya nulis, oh sudah nulis. Oh sudah baca Quran. Tapi urusan apakah ini akan diterima belum tentu. Karena ini hanya catatan saja yang kelihatan. Nah, adapun perbuatan jelek, perbuatan buruk, bahkan kata ulama mengatakan perbuatan yang sia-sia. Sia-sia. Main game. Itu yang nulis siapa itu? Atit yang nulis. Sia-sia, apalagi maksiat. Nah, ketika kalau maksiat itu rokib mengatakan jangan tulis dulu Atit. Siapa tahu dia habis ini istighfar. Siapa tahu dia habis gini berbuat amal baik sehingga bisa menutupin perbuatan jahatnya. Maka tidak langsung ditulis oleh Atit perbuatan maksiat seorang hamba ya sampai 6 jam falakiyah. 6 jam falakiyah ini pernah saya lihat di sebagian kitab. 1 jam falak itu 1/4 jam kita. Berarti sejam setengah barulah kalau nggak ada amal soleh, tidak ada istighfar, tidak ada penyesalan sehingga dia cepat-cepat minta maaf. Ini langsung ditulis oleh Atit. Sehingga itulah ciri-ciri orang soleh, ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran. Bukan yang nggak pernah dosa. Nggak pernah dosa itu para nabi, Pak. Kalau orang soleh ada dosanya. Cuman yang bagaimana, pendosa yang bagaimana? Allah menyebutkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman ketika menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfirullaha lidzunubihim. Mereka itu orang-orang yang jika berbuat buruk atau dia berbuat dolim kepada dirinya dengan menjadikan anggota badannya bermaksiat, zakarullah, langsung ingat Allah. Apa imbasnya habis ingat Allah? Fastaghfiru lidzunubihim. Langsung mereka istighfar karena dosa mereka. Ini ciri orang soleh. Bukan yang nggak pernah berdosa, itu para nabi. Para nabi nggak pernah dosa. Ya. Tapi kalau levelnya di bawah nabi, ada dosa, setan ada, nafsu ada, banyak. Tapi mereka waktu maksiat langsung istighfar. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa dia kecuali Allah? Enggak ada. Artinya apa? Harus kembali kepada Allah. Nah, dari sinilah ketika sudah ingat pada Allah langsung, enggak sempat ditulis oleh Atit. Sehingga walaupun dia di hari itu maksiat, di catatan Atit tanggal sekian, hari sekian bersih. Kenapa bersih? Karena setelah maksiat dia langsung ingat Allah, kehapus itu. Dia langsung beramal baik, kehapus itu. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian wahai sahabat? Kalau ada seseorang di depan rumahnya ada sungai yang jernih. Setiap hari dia mandi di sungai itu 5 kali. Apakah tersisa kotoran di badannya? Oh tidak ya Rasul, pasti bersih mengkilap. Nah seperti itulah orang yang sholat 5 waktu. Semalaman mungkin dia angkringan, dia maksiat macam-macam. Subuh sholat habis itu dosa semalam. Nanti habis sholat subuh dia kumpul dengan temannya, dengan ininya, mungkin mengerjakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sholat duhur habis dia itu dosanya. Nanti mungkin dia lalai habis duhur itu. Ini. Sholat asar habis dia dosanya. Karena itulah sebejat apapun orang, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sebejat apapun. Ciri-ciri ahli neraka biasanya tidak ada pembersih. Ciri-ciri ahli neraka itu dia nggak punya pembersih. Kalau dosa, orang baik ada dosanya. Jangan dikira orang baik nggak berdosa. Orang baik itu ada dosanya. Tapi dia punya pembersih. Apa? 5 waktu dia punya.
Makanya sebejat apapun orang, mau sampean punya keluarga kerabat, teman kah, tetangga kah, separah apapun, ingatkan satu aja, jangan tinggalkan 5 waktu. Karena itu pembersih Anda. Pembersih itu. Sehingga Nabi menyebutkan kalau ada orang depan rumahnya sungai, dia mandi 5 kali di situ, gak mungkin ada kotoran. Itu yang dimaksud Nabi itu, separah apapun dia berkubang di lumpur dosa. Yang penting ada sungai 5 hari, 5 kali sehari minimal. Minimal. Nyemplung situ dia, bersih itu. Nah, ini penting untuk kita jadikan jangan sampai lepas dari sholat. Bahkan di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan keturunan-keturunanku. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doaku ini. Ini doa Nabi Ibrahim kapan itu? Setelah bangun Ka'bah. Setelah bangun Ka'bah, ya, beliau berdiri yang sekarang dikenal dengan Maqam Ibrahim, itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Di antara doa yang beliau panjatkan apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Saking pentingnya sholat, sampai-sampai yang beliau panjatkan di tempat yang sangat berkah itu, di event yang sangat besar itu, cuman minta jadikan aku yang ahli sholat dan keluargaku ahli sholat juga. Karena penting, Pak. Urusan sholat ini jangan disepelekan. Ya, karena dia pembersih daripada banyak dosa yang mungkin kita nggak sadar dosa kita sebanyak apa. Nah, ini kitab ini nanti berterbangan dan tidak akan meleset kepada selain yang punya. Itu akan nyampe semua. Akan datang semua. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan setiap manusia kami akan gantungkan ta'irahu, setiap kitab-kitabnya itu di lehernya itu ada sendiri. Berterbangan itu langsungnya. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu Allah berfirman, Iqra kitabak, tuh baca kitabmu itu. Apa? Kitab yang engkau tulis sendiri waktu engkau mulai balik, itu tulisanmu sudah. Yang engkau, maka ada yang baca itu sambil nangis nyesel, kenapa? Banyak maksiat. Ada yang gembira berseri-seri, karena yang nulis dia sendiri. Kitab kita itu kita aja yang nulis. Kita jangan nyalahkan orang lain. Ya, sejarah kita yang mentorehkan. Sejarah Anda hidup itu kita yang mentorehkan. Terserah Anda mau mentorehkan sesuatu yang bikin Anda bangga di akhirat atau bikin Anda malu di akhirat. Ya. Sehingga disebutkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Maka barang siapa yang diberikan kitab kanan, kitab amalnya dengan tangan kanan. Artinya terbangnya itu ke sini dia. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka ini ciri-ciri dia akan dihisab, dia akan dihitung amalnya dengan hitungan yang gampang. Kenapa? Karena banyak kebaikan. Gak ribet, amal dia gak ribet. Kebalikannya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Adapun seseorang yang diberikan kitab amalnya dari belakangnya, dari arah belakang dikasih, naudzubillah. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Dia akan teriak, celaka, celaka. Dia akan teriak, celaka. Tapi nggak ada penyesal, nggak ada mau balik lagi, nyesel aja. Ya, bahkan disebutkan bentuk gambaran penyesalan ahli maksiat, orang yang dolim. Allah Ta'ala menceritakan, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Di hari itu orang dolim menggigit kedua tangannya. Kalau sampean mau memikirkan ayat ini, biasanya orang nyesel itu gigit jari, Pak. Orang kalau nyesel gigit jari. Ini bukan jari lagi. Sampai habis dia punya jari, dalam tafsir disebutkan, bukan jari, tangan dua masuk sampai habis segini. Sampai ke sikunya itu digigitin.
berdarah-darah dia. Nyeselnya sampai gitu. Kenapa kok nyesel seperti itu? Gak bisa balik lagi. Sampean kalau nyesel di dunia, bisa Anda susul, bisa Anda ambil itu, sehingga gak nyesel lagi. Tapi kalau di akhirat gak ada, balik lagi. Sehingga Allah menyebutkan yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Sambil dia mengatakan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duh, seandainya saya ngikutin ajaran Rasul. Seandainya, pakai seandainya aku ngikutin ajaran Rasulullah. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kita ini sudah dikenalkan Nabi. Syariat sudah dikenalkan. Pengajian sudah ada, ini loh, jalur orang yang baik ini loh. Tapi nggak ngikutin, nyesel nanti di akhirat. Nah, sehingga hati-hati, mumpung masih hidup, jangan sampai jadi orang yang menyesal. Ya, yaitu yang mereka tidak mau ngikutin aturan Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang diberi kitab amalnya dari tangan kirinya, kiri dan belakang menunjukkan ini orang gak baik. Fayaqul, maka dia akan berucap, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak diberi kitabku, enak sudah. Kalau sudah dari kiri ini repot sudah. Ya. Walam adri ma hisabiyah. Aku enggak tahu kayak apa hisabku ini. Kayak apa hisabku ini enggak tahu. Nah, ini adalah gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini loh, gambaran orang-orang yang nyesel ini loh. Sehingga orang kalau dia baca Quran, usahakan jangan cuma baca. Sebelum Anda tutup, Anda telaah 1 ayat 2 ayat artinya apa sih? Dari itulah Anda bisa ngerti ini surat dari Allah. Kalau kita cuma baca, ngafal, tutup lagi, ya hati tetap keras. Akhlak tetap rusak. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang dibacanya pahala besar. Cuman kalau nggak paham, maka Anda namanya berpaling dari Quran. Orang yang baca Quran tapi nggak ada kemauan untuk memahami, dia dianggap yang berpaling dari Quran. Allah Ta'ala sampai menegur, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mau mentelaah, memahami isi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, atau apakah di hati mereka sudah terkunci sehingga tidak terbuka lagi hatinya untuk mau memahami Quran? Sampai seperti itu Allah dalam surah Muhammad. Tanda apa? Ciri-ciri orang yang ditutup hatinya, tidak mau mentelaah Quran. Quran cuma dijadikan bahan bacaan, hafalan, lomba, itu aja sudah. Bacaan, hafalan, lomba, bagus-bagusan suara, tapi mentelaah enggak. Bagaimana seseorang bisa ngamalkan Quran kalau dia nggak paham Quran? Itu aja pertanyaan besar. Bagaimana Anda bisa menjadi ahli Quran sementara Anda tidak ngamalkan Quran? Bagaimana bisa ngamalkan Quran kalau dia nggak paham isinya? Ini aja. Sehingga berapa puluh tahun kita ini bersama Quran, tapi hanya urusan baca, ngafal. Mentalaah enggak. Padahal intinya Quran diamalkan. Digelari ahlul Quran itu karena dia ngamalkan isinya. Ini loh. Nah, di antara isinya banyak nasihat itu banyak di Al-Quran. Nah, sehingga dikatakan seperti itulah ya. Bahkan apa namanya kitab-kitab itu ditulis oleh Raqib Atid mulai kita balik sampai wafat. Nah, kita balik sampai wafat. Yang ketiga, di antara kedahsyatan hari setelah hari kiamat itu apa? Haulul hisab wal mas'alah, yaitu perhitungan amal dan pertanyaan. Perhitungan amal dan pertanyaan. Bahkan jangankan yang haram, yang halal pun Allah tanya. Yang halal itu Allah tanya.
Disebutkan di dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, la tazalu qadama abdin, ya, tidak beranjak dua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afna, umur dia dihabiskan untuk apa. Wa an syababihi fima abla, masa mudanya. Ini masa muda, ini masuk umur rasanya. Tapi ditanya lagi. Kenapa? Karena banyak orang waktu sudah tua nyesel, coba masih muda ya. Coba masih muda, masih muda. Masa muda itu sangat-sangat pengaruh. Ya. Yang ketiga, wa'an malihi, hartanya. Harta ini dari dua arah. Dari mana dia mencari, kemana dia belanjakan. Dari mana dia mencarinya, kayak apa cara dia nyarinya itu. Oh sudah cara halal, kemana dia belanjakan, untuk apa. Pertanyaan dua, harta itu. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau pernah mendengar Nabi SAW ketika melihat beberapa unta yang membawa barang dagangan. Rasulullah tanya, punya siapa itu? Oh itu punya Abdurrahman bin Auf ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Punya dia semua, iya. Kata Nabi, miskin Abdurrahman, kasihan Abdurrahman, kasihan. Yang lain masuk surga lari, dia merangkak. Yang lain lari, dia merangkak. Kenapa? Beratnya ini. Padahal Sayyidina Abdurrahman ini termasuk yang Nabi kasih tahu, termasuk ahli surga waktu hidup. Termasuk 10 sahabat yang Nabi kasih kabar gembira ahli surga. Ini masih Nabi katakan, kasihan dia, masuk surganya merangkak. Ya Allah, ini beliau kayak apa kita. Sehingga waktu Nabi SAW wafat, Siti Aisyah nyampaikan itu kepada Sayyidina Abdurrahman. Nangis beliau, ya Allah. Akhirnya beliau bagi-bagikan itu. Beliau bagi-bagi semua. Tapi namanya Nabi sudah berjanji, orang sedekah nggak berkurang. Berkali lipat datang. Allah. Disedekahkan berkali lipat datang lagi. Nah itu janji Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka yang sudah dijamin ini aman, Pak. Yang nggak aman kita. Yang nggak aman itu kita yang belum ada jaminan. Ya, kita nggak ada jaminan ini yang belum aman. Karena itulah harta itu jadikan manfaat untuk akhirat Anda. Jadikan manfaat. Karena di hari ini aja, di dunia ini aja, harta bisa manfaat. Nanti di akhirat gak ada manfaat. Yang Anda tinggalkan ketika Anda wafat, itu gak ada manfaat untuk Anda. Gak ada manfaatnya. Kecuali kalau ahli waris Anda orang cerdas akhirat. Oh ini kasihan ini yang ngumpulkan abah semua ini. Ya sudah separuh kita jadikan jariah, taruh pesantren ini, taruh pondok ini, taruh masjid ini, niatkan untuk jariah abah. Tapi ini 1001. 1001. Yang mikir itu 1001. Rata-rata cerdas dunia, iya. Akhirat gak cerdas. Karena itulah kata Allah Ta'ala, ya, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Setiap orang hendaknya memikirkan apa yang dia bawa untuk hari esok. Artinya apa? Harta Anda itu milik Anda sekarang. Kalau Anda meninggal, sudah bukan milik Anda. Sekarang ini milik Anda. Terserah Anda, mau untuk akhirat atau untuk kenikmatan sementara. Nah ini, sehingga silahkan, ini waktunya. Kalau nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari gak ada manfaat banyak harta. Kapan? Nanti hari akhirat, gak ada manfaat. Gak ada manfaat. Yang manfaat itu waktu sekarang ini. Ya. Nah, kemudian dikatakan ya, yang keempat adalah tentang ilmunya. Apakah ngamalkan apa enggak? Ilmunya. Ustaz, kalau enggak belajar ya Pak Ustaz. Dua dia. Dia dosa enggak nuntut ilmu, dosa enggak ngamalkan. Di antara godaan setan untuk orang-orang biar enggak hadir majelis. Kamu kalau hadir majelis harus ngamalkan. Mending enggak tahu. Aman aja. Loh, kalau enggak tahu double.
Dosa nggak nuntut ilmu, dosa nggak ngamalkan. Orang yang nuntut ilmu, walaupun belum ngamalkan, minimal dia nyesel. Karena sudah berbuat maksiat. Ya Allah, dosa saya ini. Belum bisa saya meninggalkan ini, tapi kayak apa? Itu nyesel. Yang kedepannya nanti akan ada waktu dia berhenti. Nyesel dia belum melaksanakan perintah Allah yang ini. Tapi kedepannya nanti ada waktu dia berhenti. Cuman orang yang nggak belajar, nggak sadar kalau dia melanggar aturan Allah. Orang yang nggak ngerti ilmu agama, nggak pernah nyesel ketika dia maksiat, nggak pernah nyesel, karena dia nggak tahu. Di sini pentingnya orang yang hadir majelis, hadir pengajian seperti itu. Waqad taqaddamal kalam al-iman bil hisab, dan sudah kita bahas lebih detail tentang pembahasan hisab itu sudah kita bahas ya. Insyaallah kita lanjutkan hal-hal yang terjadi nanti ketika setelah hari kiamat itu, lanjutannya apa saja. Insyaallah akan kita bahas yang akan datang. Nah, sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertengkar itu bagaimana supaya kita ini lurus saja begitu. Yeah. Tidak memikirkan ini dapat kunut, ini tak kunut, kadang-kadang bertengkar gitu. Itu bagaimana supaya kita ini menghilangkan itu, minta pencerahannya. Jadi waktu lihat kiri kanan nggak kunut itu ya? Nggak, hati ini nanti selalu. Oh ini lama. Oh iya. Dalam konteks ucapan ulama mengatakan al-masyghul la yushghal. Seseorang yang sudah sibuk maka dia tidak disibukkan dengan perkara lain. Tangan ini kalau sibuk makan, dia nggak mungkin bisa cuci piring. Maksudnya Ustadz, kalau hati Anda tidak Anda sibukkan dengan memahami apa yang Anda baca, ya, memahami, baca Bismillahirrahmanirrahim, hati sibukkan, artinya ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Kalau Anda nggak nyibukkan hati Anda dengan mengartikan apa yang Anda baca, itu minimal tuh. Minimal. Kalau mau naik level, rasakan Anda ini sekarang di hadirat Allah. Orang yang sholat itu munajat pada Allah. Rasakan. Ada seseorang ditanya, kalau nggak salah Imam Salah At-Tustari, ya Imam, bagaimana Anda sholat itu kayak apa? Kata beliau, sebelum aku takbir, aku merasa di kananku ini ada surganya, di kiriku ada neraka, dan aku ada di Shirathul Mustaqim. Itu merasakan itu berat, Pak. Sehingga yang kayak gini mau mikir yang lain nggak ada. Nggak ada dia mikir mau ini rusak, nggak ngurus dia. Mikir diri sendiri sudah. Sayyidina Ali bin Abidin As-Sajjad, ya, ketika beliau sholat malam itu rumahnya ini terbakar. Diteriakin, kebakaran, suruh keluar. Nggak terasa beliau. Sampai beliau tahiyat akhir baru rontok gitu. Berjatuhan. Dilihat masih tahiyat akhir. Akhirnya beliau salam. Bingung lihat orang banyak. Ya Imam, kami teriakin Anda. Api, kata beliau. Aku sibuk dengan api yang lain. Mikir api yang lain, api neraka yang dipikir. Sehingga nggak terasa lagi. Ya Allah. Kita suara motornya sudah bingung. Ini motor siapa? Ini motor sholat motor. Kenapa? Karena kita tidak menyibukkan diri dengan yang semestinya.
Jadi caranya tadi, belajar kita ini menyibukkan diri dengan yang harus. Apa yang harus? Khusyuk. Orang sholat itu harus khusyuk. Nah pertanyaan sekarang, langkah khusyuk itu kayak apa? Minimal Anda tahu arti yang Anda baca. Iftitah, ya, Fatihah, surat. Cari surat yang Anda ngerti artinya. Kalau nggak ngerti Ustaz, ya belajar. Al-Ikhlas kah dulu. Yang paling gampang aja. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Itu aja dulu. Waktu rokok, Anda harus tahu artinya. Subhana rabbiyal azim, Maha suci, Tuhanku yang Maha agung. Tahu artinya. Kalau orang itu sibuk pikirannya dengan yang semestinya, dia nggak akan lagi peduli kiri kanan, mau panjang, mau ini, mau model apa, dia nggak peduli. Kenapa? Dia sudah sibuk dengan sholatnya. Kalau orang nggak sibuk dengan sholatnya, alias ngelamun, dia akan gusar dengan sedikit suara. Ada yang gerak apalagi? Macam-macam sudah. Walaupun wajahnya nggak gerak, sininya yang gerak. Yang gerak sininya. Kalau wajah udah dia gini tuh, kadang merem, kayak khusyuk itu loh. Padahal hatinya keliling ke pasar, ke sini aja. Tapi lihat sarung orang, merek ini sudah punya, ini belum punya. Ya seperti ini, sholatnya ya itu aja. Sampai kapan? Jadi itu langkah pertama ya. Kalau kita terlalu tinggi, aja habisnya. Harus ada langkah. Ya, kalau sudah langkah itu kita dapetin, maka Anda akan nikmat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun illa al-khashiyin. Dan sholat itu sangat berat, kecuali untuk orang yang terbiasa khusyuk. Terbiasa khusyuk, dia akan lezat dengan sholatnya. Akan lezat, menikmati sholat. Sehingga wajar Nabi itu sampai bengkak kedua kakinya. Karena Nabi sudah bersabda, ju'ilat qurratu aini fis sholat. Dijadikan hiburanku. Hiburanku itu di sholat. Nah, kita belum level itu masalahnya. Ya, Allah, semoga kita diberi itu sebelum wafat. Ya. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat dan semoga kita dijadikan orang-orang yang sadar sebelum disadarkan paksa, yaitu kematian. Ala hadiniyah, mubuliniyatin sholihah, al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما واخلا يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.